Selamat pagi saudara, selain informasi tentang kebakaran yang menewaskan 2 penghuni rumah di Banda Aceh, kami masih memiliki informasi lain, diantaranya seorang pengangguran membobol bank pemerintah hingga merugi ratusan juta rupiah, dan juga seorang warga Tegal, Jawa Tengah yang hilang selama 2 pekan akhirnya ditemukan dalam kondisi tangan kiri diamputasi. Segera kita jelang booster selengkapnya, saya Aziza Hanum. Saudara, kebakaran melanda 2 rumah di Berawe, Banda Aceh, Senin dini hari. Akibat kebakaran ini, 2 penghuni yang sedang terlelap tidur tewas terbakar. Kebakaran terjadi pada Senin dini hari di Berawe, Banda Aceh. Kebakaran menewaskan Sudarman berusia 65 tahun dan istrinya Hairani yang berusia 55 tahun. Kedua korban ditemukan tewas setelah api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Diduga korban yang terlelap dalam tidur tak bisa menyelamatkan diri karena api begitu cepat membakar seluruh bangunan berbahan kayu. Informasi selanjutnya, saudara, seorang penjahat kakap tewas ditembak aparat Polres Tulang Bawang, Lampung. Tersangka terlibat belasan perampokan, pembunuhan berencana, dan juga kasus pembakaran rumah warga. Sahmin, warga kampung Hajah Mati, Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang dikenal sebagai perampok sadis, tewas ditembak polisi Senin malam. Tersangka ditangkap di wilayah Mesuji, Lampung. Catatan polisi, 2 tahun terakhir tersangka terlibat belasan kasus perampokan, pembakaran rumah warga, penyerobotan lahan, hingga pembunuhan berencana terhadap seorang warga pada 2019 lalu. Saat itu, korban tewas ditembak oleh tersangka. Seorang pemuda mencuri telepon genggam dan ditangkap oleh korbannya sendiri saat berusaha melarikan diri di kawasan Jalan Cegeraya, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin sore. Dalam rekaman kamera milik warga, seorang pemuda terikat di pohon dan menjadi pelampiasan kemarahan warga. Pemuda ini ditangkap saat mencuri telepon genggam milik seorang penjual es kelapa. Peristiwa berawal saat pelaku bersama rekannya menghampiri korban yang sedang berjualan es kelapa. Berpura-pura memesan es kelapa, pelaku berusaha mengalihkan perhatian korban sementara rekannya masuk ke dalam warung. Pelaku lalu mencuri HP yang korban tinggalkan tergeletak di atas bangku. 2 orang, yang satu pura-pura beli, yang satu lagi temennya ngambil HP saya, mindik-mindik dari situ ke sini. Saya kira mau duduk di sini. Soalnya HP saya yang diambil, saya lagi dengerin lagunya nggak ada suaranya, saya cek HP saya nggak ada, soalnya udah dibawa sama temennya, lari. Melihat rekannya sudah berhasil membawa kabur HP, pelaku yang berpura-pura membeli es kelapa pun bermaksud melarikan diri, namun korban mengejar dan menangkap pelaku. Warga kemudian membantu menangkap pelaku dan menghajar hingga babak belur. Masih beruntung bagi pelaku, polisi datang dan menyelamatkan pelaku dari amuk massa. Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Saudara, aparat Polda Jawa Tengah meringkus 2 pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di daerah Pati dan Rembang, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap usai aksinya mencuri sepeda motor di Kabupaten Pati terekam kamera pengawas minimarket. Inilah video kamera pengawas yang merekam aksi pencurian sepeda motor di daerah Gajah Mati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 2 orang pelaku berhasil menggasak sepeda motor yang ditinggal pemiliknya ke dalam minimarket. Sebelum mencuri motor, kedua pelaku terlihat duduk di depan minimarket sembari mengintai sepeda motor incaran. Pelaku kemudian pergi, tak lama berselang keduanya kembali dan langsung menggasak sepeda motor korban. Senin siang, aparat Polda Jawa Tengah berhasil menangkap kedua pelaku. Keduanya adalah Abdul Rohman dan Aminullah. Kepada polisi, keduanya mengaku telah mencuri motor di 11 lokasi berbeda di daerah Pati dan Rembang. Yang bersangkutan mengakui adanya beberapa TKP, yaitu 7 TKP di Pati, kemudian 4 TKP di Rembang. Nah, ini untuk selanjutnya proses penyidikan akan bersama-sama Polres Rembang dan Polres Pati untuk penyidikan lebih lanjut.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara sebagai barang bukti, polisi menyita 7 unit sepeda motor hasil curian, senjata api dan kunci letter T yang digunakan tersangka dalam melancarkan aksinya. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Keinformasi selanjutnya, Saudara, perselingkuhan diketahui istri sang kekasih, seorang perempuan pengusaha asal Jakarta diduga menjadi dalang penculikan seorang sopir taksi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat Polrestabes Makassar akhirnya membongkar motif di balik kasus perampokan serta penculikan yang menimpa seorang pengemudi taksi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diculik pada tanggal 4 Agustus dan dibuang tanggal 14 Agustus dalam keadaan tanpa busana di perbatasan Manado-Gorontalo. Mobil yang biasa digunakan untuk taksi online pun raib. Penculikan dan perampokan ini ternyata didalangi seorang pengusaha asal Jakarta berinisial NA. Sang pengusaha kecewa perselingkuhannya dengan pengemudi taksi online ini diketahui oleh istri korban. Kemudian setelah melakukan hubungan asmara, terjadi cekcok antara istri korban dengan tersangka ini. Kemudian tersangka merasa sakit hati dan tersangka ini meminta dan merekrut beberapa orang temannya di Jakarta dan di Makassar. Kemudian terjadilah adegan ataupun skenario pencurian dan kekerasan disertai dengan penculikan. Terbongkarnya kasus perampokan dan penculikan ini berawal ketika tim Reskrim Polrestabes Makassar menangkap sejumlah orang lelaki dengan barang bukti sebilah badik untuk menganiaya korban. Keenam orang yang ditangkap ini kemudian menjelaskan jika mereka disuruh seorang pengusaha wanita asal Jakarta dengan upah 70 juta rupiah. Dari penangkapan di Makassar, polisi kemudian terbang ke Jakarta lalu menangkap seorang pengusaha di Tangerang, Banten. Pada polisi, tersangka mengaku pernah terlibat hubungan asmara setahun silam, tetapi terbongkar oleh istri korban, hingga terjadi pertengkaran hebat. Pelaku kemudian memutuskan untuk menculik mantan kekasihnya yang berprofesi sebagai pengemudi online dengan memakai 6 orang suruhan yang diberi upah. Jainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kamilin, warga Tegal, Jawa Tengah hilang selama 2 pekan lalu ditemukan dalam kondisi tangan kirinya diamputasi. Informasi selengkapnya dalam kisah orang hilang khas Buser sesaat lagi.